Di tengah kerumitan merancang ruang bagi kehidupan yang lebih baik, masyarakat umum membutuhkan panduan arsitek. Dari menghadapi perubahan tata kota hingga menciptakan hunian impian, jasa arsitek memainkan peran krusial. Keahlian mereka merangkai visi, fungsi, dan estetika untuk menciptakan lingkungan yang ideal sangat dibutuhkan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan perusahaan arsitektur, salah satunya Studio Arsitektur. Melalui video ini, kami dari kelompok 3 Immersion Konsentrasi Strategik akan menjelaskan hasil analisis kami terkait dengan salah satu perusahaan firma arsitektur di Yogyakarta, yaitu Lopaka Studio. Ya, saya Luki, nama lengkap saya Blasius Luki Putranto. Saya Principal Arsitek dari Lopaka Studio. Lopaka Studio itu perusahaan biro konsultan arsitektur yang saya dirikan praktis sejak tahun 2014, kemudian mengalami perkembangan tahun 2017, dan sampai saat ini konsentrasi untuk mengerjakan proyek-proyek komersial, baik itu untuk rumah tinggal, kafe, interior, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Beberapa proyek yang sudah saya kerjakan itu bangunan rumah tinggal yang berada di beberapa di area Jabodetabek. Di Yogyakarta sendiri, salah satunya ini ada di Louis Space and Cafe, ada guest house-nya juga, ada kafenya juga, dan beberapa proyek-proyek dan di daerah yang lain. Dalam proses identifikasi utama yang dihadapi oleh Lopaka Studio, keempat masalah tersebut adalah: 1. Lopaka Studio belum dapat mengkomunikasikan dengan baik peran dan nilai tambah yang diberikan oleh arsitek dalam proses desain dan konstruksi. 2. Adanya batasan beriklan bagi perusahaan penyedia jasa arsitek. 3. Minimnya pengetahuan akan perpajakan dan sistem pelaporannya serta pengetahuan mengenai laporan keuangan. 4. Belum terbentuknya struktur organisasi dan ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing peran di Lopaka Studio. Dalam menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan secara umum, tim menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Analisis ini memberikan gambaran holistik tentang posisi perusahaan di dalam industri dan juga lingkungannya. Setelah melakukan analisis SWOT, tim kemudian melanjutkan dengan dan juga analisis 5 versus Porter. Analisis Pestel membantu mengidentifikasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan seperti faktor lingkungan, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan juga hukum. Sedangkan analisis 5 versus Porter digunakan untuk mengidentifikasi daya saing dan potensi persaingan di dalam industri. Untuk analisis internal yang lebih rinci, tim kami menggunakan model value chain. Nah, model ini memungkinkan tim untuk bisa menganalisis setiap tahap proses dari bisnis perusahaan Lopaka Studio, mulai dari suplai bahan baku, pemasaran, sampai dengan ke distribusinya. Dengan demikian, tim dapat mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang mana saja sih yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan menemukan area mana Lopaka Studio dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam mencapai keunggulan competitive advantage. Nah, dari hasil analisis tersebut, tim kami juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Lopaka Studio. Nah, permasalahan ini mencakup potensi kelemahan internal, tantangan eksternal, apa saja yang menghambat perusahaan untuk bisa bersaing di pasar dan industri. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan competitive advantage, tim telah menyusun strategic plan. Tim mengembangkan rencana strategis untuk meningkatkan keunggulan bersaing Lopaka Studio dan memperbaiki kelemahan yang telah diidentifikasi. Rencana strategis ini akan mencakup berbagai inisiatif dan tindakan yang perlu diambil untuk mengoptimalkan potensi perusahaan dan menghadapi persaingan dengan pesaing lain di industri ini. Selain itu, tim juga menyusun roadmap jangka panjang selama 5 tahun untuk memantau dan mengukur kemajuan Lopaka Studio dalam mencapai visi mereka. Roadmap ini akan menjadi panduan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka dan mengukur perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Melalui proses pengembangan dan implementasi strategic plan, Lopaka Studio akan memiliki paduan yang jelas untuk mengatasi tantangan, memaksimalkan peluang, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Dengan demikian, mereka akan dapat memperkuat posisi kompetitif dan menjadi lebih unggul dalam persaingan di dalam industri mereka. Dalam proses pengembangan strategic plan dan roadmap 5 tahunan,
tim akan melibatkan manajemen dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam perusahaan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara tim akan memastikan bahwa rencana dan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Secara garis besar, ada 3 fokus utama yang perlu memperoleh perhatian khusus dari manajemen Lopaka Studio. Ketiga fokus tersebut adalah pemasaran, human resources, serta keuangan. Secara detail dan rinci, tim telah menyusun roadmap dan strategic plan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dalam ranah marketing, Lopaka Studio perlu melakukan 1. Memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan awareness serta membangun engagement dengan masyarakat. 2. Bekerja sama dengan stakeholder di industri jasa arsitektur dan konstruksi untuk membuat program peningkatan awareness bersama. 3. Memperluas segmen secara geografis serta scaling up ke proyek-proyek yang lebih besar, misalnya dari pihak pemerintah maupun multinational company. Dalam ranah human resources, Lopaka Studio perlu 1. Menyusun SOP, key metrics, dan melakukan evaluasi job description bagi seluruh karyawan. 2. Melakukan rekonfigurasi serta melengkapi struktur organisasi. 3. Meninjau dan menemukan proses rekrutmen yang sesuai. 4. Mengadakan program pengembangan skill dan sertifikasi bagi karyawan yang memerlukan. 5. Menyusun program kesejahteraan karyawan. Dan 6. Bekerja sama dengan universitas untuk membentuk program magang atau internship. Dalam ranah keuangan, Lopaka Studio dapat melakukan 1. Menyusun laporan keuangan dan realisasi anggaran yang terintegrasi secara periodik serta berpedoman pada etap. 2. Memenuhi kewajiban pelaporan pajak. 3. Melakukan improvement secara berkala pada laporan keuangan. 4. Menemukan sistem akuntansi yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. 5. Bermitra dengan pihak akuntan publik. Dan 6. Bekerja sama dalam hal pendanaan dengan pihak bank ataupun perusahaan investasi. Kepada kelompok 3 Immersion Semba 38A, semoga dari apa yang sudah dilakukan, kita bisa saling memperbaiki dari sisi manajemen, dari sisi promosi, dan bisa mengembangkan ke arah yang lebih baik. Terima kasih.